Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021 unit YO 088. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman? Saya harap semua sehat ya. Perkenalkan, saya Vira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara melakukan analisis kelayakan industri melalui Microsoft Excel. Saya harap booklet dan video mengenai analisis kelayakan industri ini dapat membantu mengoptimalisasi industri Bapak Ibu dan teman-teman. File template Excel analisis kelayakan industri telah disediakan, sehingga Bapak Ibu dan teman-teman tidak perlu menghitung secara manual karena perhitungan dapat dilakukan secara otomatis melalui Excel. Kita hanya perlu memasukkan data-data yang dibutuhkan saja ke dalam file yang telah tersedia. Penjelasan mengenai analisis kelayakan industri, termasuk pengertian, aspek yang perlu diperhatikan, kriteria perhitungan dan metode penilaian dalam aspek keuangan, dapat diakses lebih lanjut melalui booklet yang dapat diakses lebih lanjut melalui description box di bawah. Begitu pula template Excel, baik template Excel kosong yang dapat digunakan, dan contoh template Excel yang telah terisi dengan kasus suatu industri dapat diakses melalui description box di bawah. Baik, langsung saja kita buka contoh template Excel yang telah terisi dengan kasus suatu industri keripik salak. Data didapatkan dari suatu jurnal berjudul Kelayakan Finansial Industri Pengolahan Keripik Salak Pondoh oleh Nur Hidayat, Heni Purwaningsih, Rahima Kaliki, Sugeng Widodo, dan NK Wardani. Sehingga mungkin saja terdapat perbedaan kondisi atau harga dengan lokasi dan waktu Bapak Ibu dan teman-teman saat melakukan analisis kelayakan industri. Pada file Excel ini, telah terdapat beberapa lembar kerja, yaitu investasi awal, bahan habis pakai, depresiasi, biaya operasional, HPP, BEP, cash flow, raba lugi, studi kelayakan, dan yang terakhir, sumber data dalam pembuatan video ini. Pertama, untuk lembar kerja investasi awal, di sini dapat dimasukkan rencana investasi pembelian seperti peralatan dan mesin untuk kebutuhan industri. Perlu diingat kembali bahwa data yang dimasukkan di sini hanya merupakan contoh, sehingga Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan keadaan nyata dan harga sesungguhnya saat melakukan analisis kelayakan industri Bapak Ibu dan teman-teman. Selanjutnya, lembar kerja bahan habis pakai. Di sini dapat dimasukkan data bahan habis pakai dalam produksi industri. Pada contoh, terdapat bahan baku keripik salak. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat merincikan setiap kebutuhan atau dapat dijumlahkan terlebih dahulu seperti pada contoh. Pada lembar kerja ini akan dihitung bahan habis pakai selama 1 bulan, sehingga kuantitas yang dimasukkan dapat mengikuti kuantitas per bulan. Kemudian di bagian bawah dapat dimasukkan jumlah kapasitas produksi per bulannya. Selanjutnya, ke lembar kerja depresiasi. Di sini, otomatis terinput peralatan-peralatan yang telah dituliskan sebelumnya di lembar kerja investasi awal. Nilai juga akan terinput secara otomatis sebagai jumlah yang terdapat di lembar kerja investasi awal. Kemudian, untuk nilai residu, ini dapat dimasukkan nilai sisa ketika barang sudah tidak dapat terpakai lagi. Misal, kita jual ke tukang loak, dan lain-lain. Sebagai contoh, di sini telah dimasukkan nilai residu untuk masing-masing alat dan mesin. Untuk umur ekonomis, di sini sebagai contoh akan kita masukkan 5 tahun. Umur ekonomis sendiri menunjukkan periode waktu suatu aset tetap berguna bagi pemiliknya. Penting bagi industri untuk memperkirakan umur ekonomis suatu aset. Hal ini untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi lagi atau mengalokasikan data untuk peralatan yang baru. Nah, setelah kita masukkan nilai residu dan umur ekonomisnya, menggunakan template Excel ini akan otomatis terhitung nilai penyusutan atau depresiasinya.
Selanjutnya, ke lembar kerja biaya operasional. Di sini dapat dimasukkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk operasional. Misalnya, biaya perjalanan jika ada dan tenaga kerja. Pada contoh ini dibutuhkan 3 tenaga kerja dengan upah atau gaji 1,5 juta. Kemudian kita juga bisa menambahkan biaya lain-lain, misalnya untuk pembelian kuota, listrik, air galon, dan lain-lain. Pada contoh ini, misalnya dibutuhkan biaya pemasaran menggunakan suatu jasa dengan biaya 500.000. Lanjut, kita masuk ke lembar kerja harga pokok produksi atau HPP. HPP adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi, dan lain sebagainya. Pada lembar kerja ini telah terdapat rumus pada sel-selnya, sehingga tidak perlu menghitung secara manual lagi. Nah, misalnya di sini, bahan habis pakai. Didapatkan dari total bahan habis pakai di lembar kerja sebelumnya dibagi dengan 60, jumlah kapasitas produksi per bulan. Bisa kita lihat ini dari lembar kerja bahan habis pakai G17. Kita cek G17. Di sini merupakan total bahan habis pakai selama sebulan. Kemudian dibagi bahan habis pakai C19. Bahan habis pakai C19, yaitu kapasitas produksi per bulan. Begitu pula dengan biaya operasional. Di lembar kerja ini didapatkan dari biaya operasional dibagi kapasitas produksi per bulan. Maka didapatkan HPP, yaitu penjumlahan bahan habis pakai dan operasional. Begitu seterusnya. Di sini terdapat harga jual awal. Kita bisa memasukkan laba yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin laba untuk setiap produknya 10.000. Maka harga jual awal tadi otomatis dijumlahkan dengan 10.000. Kemudian kita bisa melakukan pembulatan harga jual yang kita inginkan. Misalnya kita akan menjual menjadi 140.000. Kita lanjut ke lembar kerja selanjutnya, BEP atau Break Even Point. Lembar kerja ini juga sudah otomatis terisi ketika lembar kerja sebelumnya telah terisi. Di sini kita bisa lihat bahwa BEP-nya sebulan ada 52. Artinya, dalam sebulan, industri ini harus dapat menjual 52 produk agar industrinya dapat berjalan dengan baik. Dan dalam setahun dapat menjual 619 produk keripik salak agar industri dapat dikatakan layak. Atau dengan kata lain, industri akhirnya dapat balik modal. Lanjut ke lembar kerja selanjutnya, yaitu cash flow. Perlu diperhatikan, jika sebelumnya satuan waktunya per bulan, di template lembar kerja ini, perhitungan dilakukan secara per tahun. Di sini harus dimasukkan rencana produksi industri supaya keluar hasil perhitungan secara otomatis. Misalnya, setiap tahun kita akan memproduksi 720 produk. Kita drag selama 5 tahun. Dari sini, kita dapat mengetahui kas tersedia akhir bulan meningkat setiap tahunnya. Dari yang awalnya minus, karena harus menanggung biaya investasi awal, meningkat hingga di tahun kelima menjadi 34.400.000. Di sini juga dapat terlihat nilai present value kas tersedia akhir tahun setiap tahunnya dengan nilai suku bunga 4%. Lanjut ke lembar kerja selanjutnya, laba rugi. Di sini kita bisa lihat hasil penjualan, HPP, laba kotor, lain-lain, laba operasional, depresiasi, laba bersih, hingga pertumbuhan keuntungan. Lembar kerja ini sudah terisi otomatis jika lembar kerja sebelumnya terisi. Lanjut ke lembar kerja studi kelayakan. Lembar kerja ini juga sudah terisi otomatis jika lembar kerja sebelumnya terisi.
Di sini dilakukan beberapa penilaian untuk menentukan apakah industri dapat dikatakan layak menggunakan benefit cost ratio, payback period, dan NPV, atau net present value. Benefit cost ratio di sini didapatkan dari pembagian nilai present value hasil penjualan dibagi cost atau biaya meliputi fixed dan variable cost selama 5 tahun. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengedit file Excel jika ingin melakukan analisis untuk durasi waktu yang berbeda. Ketika P per C di atas 1, maka benefit atau penerimaan lebih banyak dari biaya, maka industri dapat dikatakan layak. Untuk payback period, di sini dapat dilihat seberapa lama industri dapat balik modal. Dapat diingat dan dilihat bahwa investasi awal tadi Rp46.800.000. Sehingga pada tahun ketiga, saat kas masuk lebih dari Rp46.800.000, itulah saat industri telah balik modal. Atau lebih tepatnya, ketika dihitung dengan rumus, payback period atau waktu balik modal tercapai saat 2,882 tahun. Untuk net present value, dimasukkan rumus untuk cash flow selama 5 tahun industri berjalan menggunakan Excel dengan suku bunga 4%, maka didapatkan hasil hampir 3 juta. Nilai ini di atas 0 atau bernilai positif, sehingga industri dapat dikatakan layak. Terakhir, terdapat beberapa referensi yang dapat dibaca untuk informasi lebih lanjut mengenai analisis kelayakan industri. Bapak, Ibu, dan teman-teman juga dapat mengedit template Excel yang tersedia jika ingin menganalisis lebih lanjut. Demikian pembahasan mengenai analisis kelayakan industri menggunakan Microsoft Excel yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi industri Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih.